Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan ini sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya, selamat sore Davi, ada informasi apa saja di segmen awal ini sore hari ini? Iya, betul sekali Stefani. Selain 3 informasi tadi, kita juga memiliki informasi terkait sebuah pabrik mebel di Cipayung, Jakarta Timur terbakar siang tadi. 1 karyawan mengalami luka usai melompat dari lantai 2. Api menghanguskan sebuah pabrik mebel di Jalan Basuki, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur siang tadi. Pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan api. Banyaknya barang maupun material yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar ke seluruh bagian pabrik. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik. Pemadam kebakaran juga sempat mengalami kendala karena sempitnya akses masuk ke lokasi karena berada di tengah pemukiman padat penduduk. Salah satu karyawan yang tengah bekerja pun mengalami luka usai melompat dari lantai 2 lantaran panik melihat api membesar. Ya, tadi kan informasi ya, kebakaran di Jalan Basuki. Dan informasi awal rumah, namun setelah kita konfirmasi terus ke pemilik atau pelapor, katanya terbakar bengkel furnitur ya, atau mebel. Untuk luasan cukup lumayan karena ini tingkat, tapi alhamdulillah separuh dari bangunan ini kita dapat selamatkan. Dan alhamdulillah juga untuk bangunan perumahan dapat kita cover sehingga tidak menjalan. Pedagang pasar Horas Pematang Siantar, Sumatera Utara berunjuk rasa menentang kebijakan PPKM level 4. Petugas kesulitan menghalau massa yang berkerumun dan memblokir jalan. Ratusan pedagang pasar Horas Pematang Siantar, Sumatera Utara siang tadi berunjuk rasa menentang kebijakan PPKM level 4 yang dinilai merugikan pedagang. Para pedagang menyebabkan kerumunan hingga memblokir jalan. Sejak kebijakan PPKM level 4 diterapkan di Kota Pematang Siantar, akses jalan menuju pasar Horas ditutup. Hal tersebut menyebabkan kondisi pasar sepi dan pendapatan pedagang menurun. Ya, sangat terpuruk sekali, menderita. Dagangan gimana, Bu? Nggak laku. Nggak laku ya? Apa yang Ibu harapkan, Bu, dari pemerintah, Bu? Supaya membuat solusi bagi kami pedagang. Jadinya ada pelonggaran. Ya, angkot. Penyekatan angkot. PPKM itu jangan diperpanjang, baru angkot, ya. Akses angkot ke pajak Horas dibuka. Ya. Kota Pematang Siantar saat ini masih menerapkan PPKM level 4 perpanjangan hingga 6 September mendatang. Sejumlah ruas jalan protokol khususnya ke arah pasar disekat untuk membatasi mobilitas warga. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan warga rela antri berjam-jam demi mendapat vaksin yang diberikan oleh Puskesmas Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Tak sedikit pula warga yang mengantri sejak subuh. Inilah antrean warga di depan Puskesmas Tanjung Barat, Jakarta Selatan pagi tadi. Ratusan warga ini rela berdiri selama berjam-jam untuk memastikan dirinya mendapat vaksin COVID-19 hari ini. Sejumlah warga bahkan mengantre sejak dini hari demi mendapat nomor urut lantaran kuota vaksin yang terbatas. Kakak antri dari jam berapa? Suami saya yang ngantri dari jam 4. Dari jam 4? Iya, Kakak ngambil nomor antrian doang. Oh gitu. Kakak sendiri nomor urut berapa kan tadi? Kenapa? Nomor urut berapa antriannya? Nomor 2. Oh nomor 2. Tadi antri dari jam berapa, Bang? Dari jam 4 subuh. Dari jam 4 subuh. Bang, ini Abang vaksinnya ke berapa, Bang? Yang kedua. Jenis vaksinnya, Bang? Vaksinnya Sinovac. Puskesmas Tanjung Barat saat ini memprioritaskan vaksinasi bagi warga setempat. Adapun vaksin yang digunakan adalah Sinovac dan AstraZeneca dengan total 350 kuota per harinya. Untuk kuotanya sendiri, Bu? Kuotanya di sini khusus untuk Puskesmas Tanjung Barat kita kuotanya on the spot. Itu untuk vaksin yang kedua itu sebanyak 100. Perharinya 100. Itu beda sama yang AstraZeneca.
Hingga hari ini setidaknya 36.000 warga telah menerima vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sejumlah makam khusus COVID-19 di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara ambles. Diduga amblesnya makam diakibatkan karena struktur tanah yang tidak stabil. Inilah beberapa gundukan tanah makam khusus COVID-19 di TPU Rorotan yang ambles. Beberapa makam bahkan diganjal dengan batu agar kerusakan makam tidak bertambah parah. Diduga penyebab amblesnya makam khusus COVID-19 di TPU Rorotan adalah struktur tanah yang tidak stabil karena sebelumnya wilayah ini adalah sawah. Kemungkinan ini juga dikarenakan penyiapan lahan yang memang kita terkendala secara darurat ya, harus kita gunakan, dan ini dari pihak Dinas Pertamanan Pemakaman juga mereka terus memperbaiki gitu ya. Ini mungkin satu makam itu bisa ambles 4 kali ya, setelah diratakan tuh ambles lagi. Ini karena masih bergerak gitu tanahnya ya, karena memang pematangan lahan ini membutuhkan waktu secara teknis gitu ya. Saat ini makam-makam yang ambles telah diperbaiki petugas dengan memberikan urukan tanah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Hasbiaullah, Ilham Ilyas, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Bagaimana kondisi terkini di sana? Kita sudah bergabung dengan Yasmin Atania di tempat pemakaman umum COVID-19 Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Yasmin, apakah sudah mulai ada perbaikan di makam yang ambles, Yasmin? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Sejak tadi pagi hingga saat ini petugas pemakaman di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara masih terus melakukan perbaikan dan juga penambahan tanah dikarenakan ada beberapa makam yang ambles akibat hujan yang turun di beberapa waktu di DKI Jakarta ini. Seperti di kanan saya dapat dilihat pemirsa, David, ini para petugas tadi baru saja melakukan penambahan di beberapa makam yang ada di blok atau blok 17 dan juga 18. Dan menurut informasi yang kami terima dari petugas makam, memang kurang lebih ada sekitar 20 makam yang ambles atau mengalami penurunan tanah, tepatnya berada di blok 17 dan 18 ini. Dan rata-rata ini termasuk makam yang baru di mana tanahnya masih terbilang basah, dan apabila diguyur hujan maka tanah akan semakin turun, kurang lebih 5 hingga 10 cm. Terlebih sebelumnya kawasan ini merupakan area pesawahan atau rawa. Setiap hari pun ini petugas makam selalu melakukan monitoring kondisi pemakaman guna memastikan bahwa makam dalam kondisi yang normal, begitu tidak terjadi amblas, sehingga dari pihak keluarga jenazah COVID-19 yang dimakamkan di sini diharapkan tidak perlu khawatir terkait kondisi makam keluarga atau kerabat mereka. Dan memang untuk saat ini sendiri kurang lebih dari 10 orang petugas ini melakukan perbaikan makam guna benar-benar memastikan bahwa tidak ada lagi makam dalam kondisi amblas begitu. Davi. Baik, Yasmin, terhadap 20 makam yang tadi Anda sebutkan, apakah memang sudah direlokasi atau ada upaya lain yang dilakukan oleh petugas? Oke, Davi dan juga pemirsa, memang untuk makam yang ambles ini tidak direlokasi, akan tetapi tetap makam berada di tempat yang sama, melainkan dari petugas ini melakukan penambahan tanah agar kondisi makam lebih padat, karena memang ini merupakan tanah yang basah dan juga mayoritas yang dimakamkan di sini merupakan jenazah yang baru 1 bulan terakhir ini dimakamkan, dan sehingga kontur tanah ini masih basah dan juga rawan jika terjadi penurunan jika hujan mengguyur kawasan ini, Davi. Baik. Terima kasih Yasmin Atania atas laporan Anda langsung dari TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mural bernada sindiran kepada pemerintah kembali muncul, namun seperti yang sudah-sudah, aparat dengan sigap langsung menghapusnya. Sementara dibalik-balikannya, pemerintah daerah membuat mural kritikan kepada masyarakat. Inilah mural bernada sindiran yang diduga mirip Presiden Joko Widodo. Mural ini terpampang di tembok kosong Jalan Kebagusan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tulisan-tulisan sindiran mendampingi gambar dari soal 3 periode hingga ancaman borgol. Mural muncul pada awal pekan ini dan pembuatnya anonim.
Tak lama muncul, kini mural sudah dihapus aparat setempat. Menurut warga, mural dihapus pada Selasa malam dan ditimpa tulisan lain. Penghapusan mural yang menyindir pemerintah bukan kali ini saja terjadi. Sejumlah mural sindiran yang muncul di sejumlah wilayah juga dihapus oleh aparat yang reaktif. Dihapusnya sejumlah mural yang mengkritik pemerintah membuat seniman jalanan bereaksi sehingga makin menjamur pula mural-mural bernada sindiran. Salah satunya di tembok pertokoan Jalan Tuparev, Karawang, Jawa Barat. Banyak lukisan dinding berisi kritikan muncul, baik soal penghapusan mural hingga kebijakan pemerintah. Hal berbeda muncul di Kabupaten Klungkung, Bali. Di sini justru mural kritik sosial dibuat oleh pemerintah daerah. Mural berisi kritikan kepada pola hidup masyarakat yang merusak alam. Mural menghiasi tembok tempat pengolahan sampah setempat di Karangdadi, Desa Kusamba sepanjang 350 meter. Tujuan mural dibuat untuk mengkritik sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca bentrokan dua ormas yang menewaskan satu orang, situasi di kampus Universitas Krishna Dwi Payana Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali normal. Kantor rektorat diliburkan sementara, sedangkan aktivitas penerimaan mahasiswa baru tetap berjalan. Kondisi kampus Universitas Krishna Dwi Payana Pondok Gede, Bekasi hari ini mulai beroperasi pasca bentrokan dua ormas yang menewaskan satu orang Selasa kemarin. Tidak ada penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Namun untuk menjaga bentrok susulan, kegiatan rektorat hari ini diliburkan. Sedangkan pendaftaran mahasiswa baru tetap berjalan. Hingga kini belum ada pernyataan dari pihak kampus Unkris terkait bentrokan dua ormas kemarin. Sebelumnya dua kelompok ormas terlibat bentrokan di dalam kampus yang menewaskan satu orang. 8 orang ditangkap polisi. Sedangkan pemicu bentrokan diduga masalah internal akibat pergantian jabatan rektorat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. TNI Angkatan Darat menghapus tes keperawanan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat atau KOAT. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.